Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita punya cerita yang luar biasa dan menginspirasi. Seorang bule asal Belanda rela terbang jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk menyaksikan langsung parade pasukan TNI dalam rangka HUT TNI ke-80. Penasaran seperti apa pengalamannya? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Langsung saja kita mulai. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Namanya Femke Dierks, seorang wanita berusia 27 tahun yang berasal dari kota kecil di utara Belanda. Tubuhnya ramping, wajahnya teduh, dan matanya selalu tampak berbinar saat membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan sejarah. Meski tinggal di negara yang jauh dari Indonesia, Femke sudah sejak lama memiliki ketertarikan yang dalam terhadap bangsa. Ini terutama pada kekuatan militer dan semangat nasionalismenya yang unik di mata dunia. Ketertarikan Femke terhadap TNI bukan datang secara tiba-tiba. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya yang dulu pernah menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah Asia. Satu cerita yang paling membekas di ingatannya adalah tentang kedisiplinan dan kekuatan fisik luar biasa dari tentara-tentara Indonesia. Sejak saat itu, rasa penasaran itu terus tumbuh dalam dirinya. Ia mulai mencari tahu, membaca, bahkan menonton berbagai dokumenter tentang Tentara Nasional Indonesia. Kini, setelah bertahun-tahun menyimpan impian itu, Femke akhirnya mewujudkannya. Ia memutuskan untuk terbang lebih dari 11.000 kilometer dari kampung halamannya, hanya untuk satu tujuan, menyaksikan langsung perayaan hari ulang tahun TNI ke-80 di tanah airnya para prajurit tangguh itu. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya sekadar parade militer biasa, tapi bagi Femke, ini adalah momen langka yang tak akan ia lewatkan. Sebuah perjalanan lintas benua yang ia jalani bukan untuk liburan, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa wujud dari kekuatan, kehormatan, dan semangat juang para prajurit TNI yang selama ini hanya bisa ia saksikan lewat layar kaca. Ketika Femke tiba di lokasi acara, tampak jelas kekaguman di wajahnya. Ia berdiri di antara lautan warga Indonesia yang bersemangat menyambut momen besar ini. Meski cuaca cukup terik, ia tetap berdiri tegak, membawa kamera kecil di tangannya dan mengenakan bendera merah putih kecil di pundaknya. Sebuah gestur penghormatan dari seorang tamu yang datang bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pengagum. Ini lebih dari yang saya bayangkan, ucapnya pelan, sambil memandang ke arah lapangan. Parade yang mulai dipenuhi oleh pasukan-pasukan berseragam lengkap. Perjalanannya baru saja dimulai, dan kisah mengagumkan yang akan ia saksikan di depan matanya belum apa-apa dibandingkan dengan puncak kejutan yang menantinya di hari itu. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, mentari memancarkan sinarnya dengan hangat, menyinari jalanan yang mulai dipenuhi masyarakat dari berbagai penjuru. Suasana di sekitar lokasi parade begitu meriah, bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Anak-anak mengenakan kaos bertuliskan Dirgahayu TNI ke-80, dan iringan musik marching band mulai terdengar dari kejauhan. Suasana ini bukan sekadar perayaan, tapi sebuah lambang kebanggaan nasional yang dirasakan bersama. Femke berdiri di pinggir jalur parade, bersama puluhan bahkan ratusan warga lainnya yang sudah datang sejak pagi. Ia tampak sedikit menunduk, mengenakan topi kain tipis dan kacamata hitam. Namun ekspresi wajahnya jelas menunjukkan antusiasme yang tak bisa disembunyikan. "Apakah setiap tahun semeriah ini?" tanyanya pada seorang ibu di sebelahnya, yang datang bersama kedua anaknya. "Sangat meriah, bahkan ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini HUT ke-80, jawab si ibu sambil tersenyum bangga. Femke hanya mengangguk pelan, lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Barisan pasukan mulai tampak dari kejauhan, dentuman langkah-langkah kaki para prajurit terdengar seperti gema irama yang penuh wibawa. Mereka melangkah serempak,
dengan pakaian kebesaran dari masing-masing matra darat, laut, dan udara. Mata Femke membelalak saat melihat barisan pasukan khusus berjalan tegap melewati tribun kehormatan, dengan raut wajah penuh konsentrasi dan tubuh yang tegap. Para prajurit itu menunjukkan sikap disiplin yang luar biasa. Tidak ada satupun gerakan yang meleset dari barisan. Bahkan dari kejauhan pun, aura ketegasan dan kehormatan begitu terasa. Sungguh luar biasa, ini bukan sekadar parade, gumam Femke sambil merekam dengan kameranya. Tak lama kemudian, sebuah iring-iringan kendaraan tempur mulai melintas. Tank baja, kendaraan lapis baja, meriam, hingga mobil-mobil komando melaju perlahan di hadapan ribuan penonton. Suara mesin yang berat dan dentuman dari pengeras suara menciptakan getaran di udara. Beberapa anak kecil berteriak girang, sementara para orang tua tampak tak kalah antusias. Femke memegang dadanya pelan, ada semacam perasaan bergetar dalam dirinya, bukan karena takut, tapi karena takjub. Di negara saya, militer tampil dengan sopan, tenang. Tapi di sini, saya bisa merasakan kekuatan mereka hanya dari cara mereka berjalan dan membawa perlengkapan tempur, katanya lirih, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tak jauh dari tempatnya berdiri, sebuah kelompok veteran berdiri sambil memberi hormat saat pasukan melewati mereka. Femke menyempatkan diri merekam momen itu. Baginya, ini bukan hanya parade militer, ini adalah penghormatan atas sejarah, perjuangan, dan semangat juang yang masih hidup hingga hari ini. Sementara genderang dan teriakan komando bergema di udara, Femke berdiri tegap. Ia bahkan sempat meneteskan air mata kecil, yang buru-buru ia hapus. Ada sesuatu yang sangat mendalam di sini. Saya bisa merasakannya, meski saya bukan bagian dari bangsa ini, ucapnya sambil menatap ke langit yang kini dihiasi helikopter TNI yang melintas membawa bendera raksasa merah putih. Bagi Femke, hari itu bukan sekadar menjadi saksi parade militer. Ia tengah menyaksikan bagaimana sebuah bangsa menunjukkan identitas dan harga dirinya di hadapan rakyat dan dunia, dan itu adalah pengalaman yang tak ternilai. Setelah dentuman genderang mereda, parade kembali memasuki babak yang lebih megah. Barisan pasukan dari berbagai matra TNI mulai bergantian tampil dalam formasi defile berjalan teratur melewati tribun kehormatan, lengkap dengan atribut kebanggaan masing-masing. Dari jarak yang tak terlalu jauh, Femke bisa menyaksikan sendiri keragaman wajah-wajah para prajurit, ada yang muda, ada yang senior, tapi semua menunjukkan satu hal yang sama, ketegasan, disiplin, dan kehormatan. Pasukan dari TNI datang lebih dulu. Barisan komando pasukan khusus Kopassus dengan baret merah menyala membuat penonton spontan bertepuk tangan. Irama langkah mereka terdengar seperti pukulan palu yang menghantam bumi. Tegas, kuat, dan serempak. Di belakangnya menyusul Yonif Raider, Kostrad, hingga pasukan seni. Semuanya berbaris dengan gagah, seolah tak pernah lelah meski di bawah terik matahari. Lihat cara mereka berjalan, seperti tidak ada satupun yang boleh salah, kata Femke pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh sorak-sorai penonton. Lalu giliran TNI AL, pasukan marinir dengan baret ungu, lengkap dengan senjata tempur, melangkah dengan wajah serius. Di belakangnya, tampak para prajurit wanita, membawa atribut kesatuan masing-masing. Femke terlihat terpukau melihat keberagaman yang tetap tampak harmonis. Perempuan juga bisa berdiri sejajar di sini. Hebat, ujarnya sambil merekam wajah-wajah prajurit wanita yang lewat di hadapannya. Kemudian datang TNI AU, dengan seragam biru langit yang segar di mata. Langkah mereka cepat, terlatih, dan penuh percaya diri. Di atas langit, pesawat tempur terbang dalam formasi sempurna, membuat langit Jakarta bergetar oleh suara mesin jet. Femke langsung mendongak dan menahan napas ketika suara pesawat meraung di atas kepalanya. Itu suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Luar biasa, ujarnya dengan mata berbinar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. Penonton pun menoleh. Dari sisi lain lapangan, konvoi kendaraan tempur mulai memasuki area pameran terbuka. Inilah yang ditunggu-tunggu. Pameran alutsista milik TNI, tank tempur, meriam artileri, peluncur roket, kendaraan lapis baja, serta drone militer dipajang satu persatu. Masing-masing muncul dengan pengawalan ketat dan penjelasan dari prajurit yang berdiri di sampingnya. Femke mendekat ke arah pagar pembatas. Matanya menyusuri setiap detil kendaraan tempur yang lewat. Ia terlihat kagum sekaligus tak percaya melihat deretan kekuatan militer Indonesia secara langsung. Dari luar negeri, kekuatan militer Indonesia jarang diberitakan. Tapi ini nyata.
saya bisa lihat sendiri, katanya dengan suara bergetar. Sebuah tank tempur berat berhenti tepat di depannya, di atasnya berdiri seorang prajurit muda, memberi hormat ke arah tribun. Femke mengangkat kameranya, tapi sejenak ia hanya terdiam, terlalu kagum untuk berkata apa-apa. Saya tidak tahu harus berkata apa, saya tidak mengira militer Indonesia sekuat ini, katanya kemudian, setengah berbicara ke kamera, setengah kepada dirinya sendiri. Di sela-sela itu, terdengar suara anak kecil di dekatnya berseru, "Ayah, lihat itu roketnya besar banget." Femke tersenyum mendengarnya, suasana itu terasa sangat hangat sebuah perayaan kekuatan, tetapi juga penuh cinta dari rakyatnya sendiri. Sementara kendaraan terakhir melintas, Femke menatap jauh ke depan, ke arah para prajurit yang tetap berdiri tegak meski acara terus berjalan. Ia mulai menyadari, kekuatan militer Indonesia tidak hanya terletak pada alutsistanya, tetapi juga pada semangat, kebanggaan, dan kekompakan yang mereka miliki. Dan tanpa ia sadari, bagian paling menakjubkan dari parade ini belum dimulai. Setelah deretan kendaraan tempur dan pasukan selesai melewati lapangan, suara pengeras mulai berubah nada, musik latar menghilang, digantikan dengan hening yang tegang. Semua mata tertuju pada tengah lapangan yang kini dikosongkan. Tiba-tiba, terdengar suara aba-aba keras dari seorang komandan. Sejurus kemudian, puluhan prajurit berbaret merah dan hijau menyerbu lapangan dengan kecepatan tinggi. Inilah saat yang paling saya tunggu-tunggu, bisik Femke pada dirinya sendiri, sambil memperkuat pegangan pada kamera kecil di tangannya. Atraksi bela diri dimulai, puluhan prajurit TNI memperagakan teknik serangan tangan kosong, mengalahkan lawan tanpa senjata, gerakan mereka cepat, presisi, dan penuh tenaga. Ada yang melempar lawan ke udara, ada yang melumpuhkan dengan satu pukulan, dan ada yang memecahkan benda keras hanya dengan tendangan. Bruak! Sebuah tumpukan batu bata dihancurkan dengan siku seorang prajurit, penonton bersorak, sebagian bahkan menahan napas. Femke menatap tanpa berkedip. Gerakan mereka seperti dilatih untuk membunuh, tapi juga penuh seni. Ini bukan sekadar kekerasan. Tak berhenti di situ, para prajurit kemudian bergantian memperagakan pertarungan 1 lawan 3, bahkan 1 lawan 5, semua dilakukan tanpa senjata api. Tubuh mereka dipenuhi debu, namun semangat mereka menyala, keringat mengalir, tapi ekspresi tetap dingin, fokus, dan siap bertempur. Lalu, tiba bagian yang lebih intens, seorang prajurit maju ke tengah lapangan, tubuhnya tegap, hanya mengenakan seragam bagian bawah. Di hadapannya, 2 prajurit lain membawa besi tajam yang tampak mengerikan. Dengan aba-aba singkat, besi itu mulai dipukulkan ke punggung dan perut si prajurit. Dentum, besi itu membentur tubuhnya, tapi tak ada luka, tak ada darah, hanya suara keras, dan prajurit itu tetap berdiri tegak. Femke menutup mulutnya, matanya membelalak. Apakah itu sungguhan? Ucapnya lirih, menoleh ke kanan dan kiri, mencari kepastian dari orang-orang di sekitarnya. Seorang pria paruh baya di sampingnya menjawab, "Itu atraksi ilmu kebal." Tapi jangan salah, mereka tetap manusia, mereka dilatih untuk menahan rasa sakit dan memusatkan tenaga, bukan sulap. Femke mengangguk perlahan, ia mulai merekam kembali, tapi tangannya sedikit gemetar. "Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini bukan kekuatan biasa," katanya pada kamera. Selanjutnya, beberapa prajurit kembali maju, kali ini membawa tongkat besi dan pecahan beton. Ada yang memecahkan genteng dengan kepala, ada yang menginjak pecahan kaca tanpa luka, dan ada pula yang menahan bacokan parang ke lengan mereka tanpa satu tetes darah pun keluar. Penonton heboh, ada yang berteriak histeris, ada yang bertepuk tangan keras. Namun Femke hanya diam, wajahnya tidak bisa menyembunyikan perasaan kagum yang berubah jadi semacam keterkejutan. Di Eropa, hal seperti ini akan dianggap ekstrem, mungkin terlalu keras. Tapi di sini, orang-orang bersorak, mereka bangga, mereka percaya pada kekuatan tentaranya. Ucapnya pelan, kali ini seperti sedang menulis memoir dalam pikirannya. Atraksi bela diri itu berlangsung sekitar 15 menit. Namun terasa seperti 1 jam penuh ketegangan dan kejutan. Setiap gerakan seolah menunjukkan pada dunia bahwa prajurit TNI bukan hanya siap perang secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Femke berdiri lebih tegak dari sebelumnya, ia tidak sekadar menjadi penonton. Saat itu, ia menjadi saksi dari sesuatu yang jauh melampaui ekspektasinya, sebuah perpaduan antara kekuatan, ketahanan, dan keyakinan.
Dan dalam hati kecilnya, ia mulai menaruh rasa hormat yang jauh lebih dalam dari sekadar kekaguman. Setelah aksi bela diri yang mengguncang, suasana di lapangan kembali hening. Tidak ada musik, tidak ada suara komando, hanya terdengar langkah kaki para prajurit yang perlahan maju ke tengah arena, kali ini dalam jumlah lebih sedikit, namun dengan aura yang jauh lebih mencekam. Pakaian mereka sederhana tanpa perlindungan, tanpa peralatan canggih. Beberapa bahkan bertelanjang dada, hanya mengenakan celana loreng dan ikat kepala. Di hadapan mereka, terlihat barisan benda-benda yang membuat bulu kuduk berdiri, pecahan botol, pisau tajam, batang kayu keras, dan batang besi panas yang masih mengepul. Femke menelan ludah, ia sudah mendengar tentang ini. Ia pernah melihat potongan videonya di internet, tapi menyaksikannya secara langsung, hanya beberapa meter dari matanya, adalah hal yang jauh berbeda. Suara dari pengeras mulai terdengar. Seorang komandan memberi aba-aba, dan aksi dimulai. Seorang prajurit pertama maju, berdiri di atas pecahan kaca dengan telapak kaki telanjang, lalu, sambil tetap berdiri, ia mulai memukulkan pipa besi ke dadanya sendiri tanpa satupun raut sakit di wajahnya, ia bahkan tersenyum tipis. Femke tercengang, kameranya tetap menyala, tapi ia tidak lagi sibuk merekam, ia sibuk menyerap apa yang sedang terjadi. Kemudian, aksi berikutnya, dua prajurit membawa parang besar, mengayunkannya ke arah tubuh seorang rekan mereka. Parang itu dihantamkan ke punggung dan bahunya, suaranya menggetarkan, tapi tak ada luka, tidak ada darah. Si prajurit tetap berdiri kokoh, seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin, bisik Femke. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan trik, ini sungguhan, kata seorang pria di belakangnya yang tampaknya adalah pensiunan militer. Mereka dilatih dengan teknik pernapasan, penguasaan rasa sakit, dan kekuatan fokus. Ini bagian dari tradisi bela diri militer kita. Femke menoleh, lalu kembali menatap Rina. Di sana, seorang prajurit maju, mengambil batang besi panas dan menempelkannya ke lengannya sendiri. Asap mengepul, suara mendesis terdengar jelas, tapi si prajurit hanya menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum sambil mengangkat tangannya ke udara, menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Penonton bergemuruh, ada yang berseru, ada yang bertepuk tangan, bahkan beberapa orang terlihat mengusap air mata karena bangga. Femke, diam. Wajahnya bukan lagi sekadar kagum, ada semacam rasa hormat yang sangat dalam yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di mana saya berada sekarang, gumamnya pelan, ini seperti berada di antara manusia-manusia yang sudah melampaui batas fisik manusia biasa. Ia menatap kamera yang masih menyala dan berbicara, suaranya sedikit bergetar. Saya pernah mendengar soal kekuatan TNI, tapi saya pikir itu hanya cerita, legenda. Hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu nyata. Mereka tidak hanya punya senjata, mereka punya kendali atas tubuh dan pikirannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Atraksi berlanjut. Ada yang memecahkan balok es besar dengan kepala. Ada yang membiarkan tubuhnya dilindas sepeda motor. Tapi Femke sudah tidak bisa berkata-kata, ia hanya berdiri di sana, terpaku, dadanya bergemuruh. Apa yang ia saksikan bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah bukti nyata dari dedikasi, latihan brutal, dan semangat pantang menyerah, sebuah cerminan dari jiwa seorang prajurit sejati. Dan di momen itu, Femke Dierks, seorang warga asing dari Belanda, benar-benar memahami mengapa rakyat Indonesia begitu mencintai TNI-nya. Langit mulai berubah warna, matahari yang sejak pagi bersinar terik, kini mulai merunduk ke balik horizon. Bayangan panjang para prajurit dan kendaraan tempur memanjang di lapangan, seperti simbol kekuatan yang terus menjaga dari pagi hingga senja. Femke masih berdiri di tempat yang sama, matanya menatap Rina yang kini mulai sepi. Ratusan penonton mulai meninggalkan lokasi, sebagian masih berbincang dengan semangat, membicarakan atraksi luar biasa yang mereka saksikan hari ini. Namun Femke belum bergerak. Ia berdiri diam, menatap kosong ke depan, seolah pikirannya masih tertinggal di tengah lapangan, bersama para prajurit yang tadi menunjukkan sisi luar biasa dari TNI. Ia menyalakan kembali kameranya, tapi kali ini bukan untuk merekam parade, kali ini untuk berbicara. Hari ini adalah hari yang tidak akan saya lupakan seumur hidup, ucap Femke perlahan,
suaranya tenang namun penuh makna. Saya datang ke sini dengan rasa penasaran, tapi saya pulang dengan rasa hormat yang dalam. Ia menarik napas, lalu melanjutkan. TNI bukan hanya soal senjata dan seragam. Mereka adalah simbol dari kekuatan yang dibentuk oleh latihan, disiplin, dan semangat juang yang luar biasa. Atraksi yang saya saksikan hari ini, terutama bela diri dan ilmu kebal itu, jujur, membuat saya berpikir ulang tentang apa arti menjadi tentara. Femke lalu menoleh ke belakang, menunjukkan latar lapangan yang mulai lengang. Dan yang paling menyentuh, bukan hanya kekuatan mereka, tapi bagaimana rakyat Indonesia mendukung, menghormati, dan bangga pada tentaranya. Rasa cinta itu nyata, saya bisa merasakannya dari setiap tepuk tangan, setiap sorakan, setiap mata yang berkaca-kaca. Ia lalu mengusap matanya yang mulai berkabut. Saya datang sebagai orang asing, tapi hari ini, saya merasa seperti bagian dari sesuatu yang besar. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih TNI. Setelah itu, Femke menutup kameranya, ia menatap langit sore Jakarta yang hangat, lalu berjalan perlahan meninggalkan lokasi, langkahnya pelan, tapi hatinya penuh